Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi mengenai solusi dua negara yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mengecam terhadap segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, dan bencana kemanusiaan yang terjadi di sana. Prabowo kembali menyerukan kemerdekaan Palestina dan desakan untuk segera menghentikan perang. Ia menegaskan pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah di sisi yang benar dalam sejarah. Presiden Prabowo mengajak mereka yang ragu untuk segera mengakui Palestina. Negara-negara yang mengakui Palestina terus bertambah, mulai dari Inggris, Prancis, Australia, Kanada, hingga Portugal menyatakan mengakui negara Palestina yang berdaulat. Saat ini, total 157 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Yang terbaru, pengakuan Palestina yang merdeka yang dikumandangkan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam forum PBB kemarin. Lantas, seberapa besar pengaruh diplomasi Presiden Prabowo untuk mendorong terwujudnya kedaulatan Palestina? Dan apakah pengakuan terhadap negara Palestina juga dapat mendesak Zionis Israel menghentikan genosida di Gaza? Ya, itu pertanyaannya pemirsa, seberapa besar diplomasi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kedaulatan dari Palestina di panggung dunia. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa, di sebelah kanan saya sudah hadir Pizarro, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Pizarro. Selamat malam Mbak Vena, apa kabar? Sehat Pak. Baik, di sebelah Pak Pizarro ini kami juga sudah hadirkan Prof. Makarim, Duta Besar RI untuk PBB 2004-2007. Selamat malam Prof. Makarim. Mbak Vena. Selain dua narasumber ini, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan anggota fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini. Selamat malam Pak Jazuli. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Dubes dan Pak Pengamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka terlebih dahulu ke Prof. Makarim ya. Prof. Makarim, walaupun memang bukan forum resmi ya, tapi kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum ataupun KTT Palestina di PB ini juga menjadi sorotan. Seberapa penting atau seberapa besar menurut Anda kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut kemarin? Ya. Kita mengenal ya bahwa kegiatan-kegiatan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menarik perhatian dari masyarakat internasional secara luas. Ya. Nah, kita mengetahui bahwa masalah-masalah yang menyangkut mengenai masalah Palestina itu sekarang istilahnya menjadi top isu yang ada di pemerintah sana. Oleh karena itu, maka kehadiran daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto di sana itu merupakan suatu simbol bahwa negara nomor 4 terbesar di dunia itu mengirim kepala negaranya untuk mewakili bangsanya terhadap masalah-masalah menyangkut Palestina. Ketiga juga kita lihat ya bahwa di dalam isu-isu yang besar dahulu Indonesia selalu menjadi pelopor dalam menggerakkan masyarakat internasional untuk mendorong apa yang disebut dekolonisasi. Ya, kita lihat bahwa sesudah konferensi Asia Afrika di Bandung, itu di mana-mana negara kemudian merdeka semua gara-gara dorongan yang timbul daripada Dasar-Sila Bandung tadi. Ya, nah sekarang dengan kehadirannya Presiden Republik Indonesia di dalam kesempatan pertemuan ya yang disponsori oleh Perancis maupun Saudi Arabia di bidang penyelesaian two-state solution ini merupakan suatu faktor yang sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Global South ini sama-sama dengan kekuatan-kekuatan lain untuk mencoba mendorong lahirnya Palestina menjadi kenyataan. Oke, Pak Pizarro, yang kita soroti adalah poin-poin pernyataan dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kemarin. Ini salah satunya adalah menyampaikan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara. Tapi ada pernyataan yang juga menjadi sorotan lain. Salah satunya Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto berharap bahwa Israel bisa mengakui kemerdekaan Palestina. Dan setelah itu Indonesia juga akan mengakui kemerdekaan dari Israel. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, pertama desakan untuk Israel mengakui kemerdekaan Palestina itu kayaknya hampir mustahil dilakukan oleh Israel. Karena
Jangankan kita pernah punya sejarah perjanjian Oslo tahun 1993 yang disebut-sebut sebagai upaya untuk menuju perdamaian antara Palestina dan Israel dan kemudian muncullah otoritas Palestina. Ketika itu terjadi, itu juga tidak ada jaminan bahwa Israel menghentikan penjajahan, penindasan dan aneksasi ilegal di tepi barat. Bahkan kalau kita lihat sejak perjanjian Oslo itu, Mbak Vena, sampai sekarang wilayah tepi barat itu semakin lama tuh semakin kecil. Wilayah Palestina secara keseluruhan mungkin hanya sekedar 10-15%. Apa yang bisa kita harapkan? Jadi itu menurut saya agak sangat mustahil meminta Israel itu dapat mengakui kemerdekaan Palestina. Wong bantuan kemanusiaan yang berupaya diberikan oleh para lembaga kemanusiaan saja itu diblok kan, dihalangi oleh Israel, apalagi aspirasi politik masyarakat Palestina. Oke, baik. Saya mau ke Pak Jazuli kalau begitu. Pak Jazuli, kalau kita melihat kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto kemarin yang juga membawa isu Palestina, menyatakan komitmen dari Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, pertama kita harus mengapresiasi ya, dan saya tentu sebagai anak bangsa bangga dengan kehadiran Pak Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum PBB ini. Dan ini menunjukkan bahwa Pak Presiden memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan apa yang dia sampaikan terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Yang itu juga merupakan salah satu amanat dari konstitusi kita, bahwa Indonesia harus berperan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Saya setuju dengan Pak Dubes tadi. Indonesia dulu itu tidak pernah absen dalam forum-forum internasional. Sehingga Indonesia itu sangat dikenal dalam dunia internasional, khususnya pada zaman Presiden Soekarno. Orang di mana-mana, saya sendiri kalau pakai peci ini ke luar negeri, orang sudah langsung tahu ini Soekarno begitu. Nah, sekarang ini berbeda dengan 10 tahun yang lalu yang sering absen. Sekarang ini Pak Presiden Prabowo selalu tampil dalam forum-forum internasional. Selain merupakan satu kebanggaan terhadap Presiden, juga bisa mengangkat marwah dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri dalam kancah dan forum internasional. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konten yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo ini sangat kuat sekali tentang kemerdekaan, dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan negara-negara yang mendukung sudah semakin bertambah dari 142 menjadi 150 lebih. Ya, harusnya kemerdekaan Palestina itu bisa terwujud dengan dukungan dan pengakuan dari sekian ratus lebih negara di dunia ini. Betul kata saudara saya, pengamat yang sangat cerdas ini, bahwa Israel memang tidak bisa diharapkan untuk mengakui. Maka jalannya untuk bisa Israel itu tidak meneruskan penjajahannya, tidak meneruskan pembantaiannya terhadap warga Gaza, warga Palestina, itu ada dua. Satu, tekanan politik yang kuat tentu di luar Israel. Kemudian yang kedua adalah Dewan Keamanan PBB itu harus menyusul, mengirimkan pasukan perdamaian. Dari 150 sekian negara itu diminta oleh Dewan Keamanan PBB untuk bisa mengirimkan pasukan perdamaian yang bisa menghentikan kebrutalan, kebiadaban dari pasukan Israel yang sudah kita lihat anak-anak, Masya Allah, luar biasa. Saya tidak tega kadang melihatnya. Ibu-ibu, ada yang beberapa hari masih tidak bisa keluar dari rentuhan, ada yang hancur kepalanya, ada yang putus tangannya, ada yang putus kakinya. Yang selamat pun mereka masih bisa belum bisa menemukan makanan, belum bisa menemukan pengobatan yang layak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi ini ada persoalan. Amerika yang katanya negara paling mengklaim demokrasi itu memveto. Amerika yang katanya menghargai negara HAM di dunia itu memveto. Ini menjadi ganjalan utama.
Karena itu saya setuju dengan beberapa negara, terutama Turki, yang mengatakan PBB harus direformasi. Karena hak veto yang ada ini tidak sejalan lagi dengan prinsip demokrasi. Apalagi di zaman kehidupan modern sekarang ini. Oke, kita sudah tangkap poinnya Pak Jazuli. Kita langsung ingin tanyakan ke Prof. Makarim kalau begitu. Prof. Makarim melihat apa yang dikatakan oleh Pak Jazuli menginginkan adanya reformasi PBB, termasuk juga ada kekhawatiran bahwa yang sudah dibahas dalam sidang umum PBB nanti akan dimentahkan lagi, kemudian akan dikeluarkan hak veto. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya menganggap ya apa yang disampaikan itu tepat ya. Karena sebenarnya sekarang ini kan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu melaksanakan proses-proses pengambilan keputusan dengan cara-cara yang ada sejak tahun 45. Jadi perumusan daripada cara-cara pengambilan keputusan itu berdasarkan pola geopolitik tahun 45, bagaimana distribusi kekuasaan yang terjadi tahun 45. Seperti kita ketahui sekarang kan sudah keadaannya berbeda. Ya, apa yang terjadi tahun 45 sudah berubah sama sekali di dalam keadaan yang sekarang. Ya, kita melihat bahwa sekarang ini yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu kan hanya 5 negara. Ya, yaitu Prancis, Inggris, ya, Cina, Amerika dan Rusia. Ya, tapi sekarang negara-negara di luar itu yang jauh lebih kuat daripada Prancis, ya, itu banyak sekali, ya, tapi sama sekali tidak punya bersuara. Nah, ini menggambarkan bahwa tata cara daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini perlu disesuaikan dengan apa yang terjadi masa kini, ya, apa geopolitik masa kini, apa juga kekuatan-kekuatan negara pada kini. Nah, untuk bisa mencerminkan hal itu, satu-satunya jalan itu adalah bagaimana melakukan apa yang disebut tadi reformasi. Ya. Nah, reformasi ini harus juga berkaca dengan baik. Karena apa? Karena dalam rangka untuk bagaimana negara-negara besar itu selalu mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa pada perumusan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dahulu, maka anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa Dewan Keamanan itu diberi hak veto. Ya, maksudnya supaya mereka itu mendapat insentif untuk terus membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sekarang ini untuk bisa merubah yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harus dimainkan dahulu yang pengertian mengenai hak veto tadi. Oke, baik. Ya, hak veto itu harus dibikin semacam klasifikasi mengenai untuk apa hak veto bisa dilakukan. Untuk apa? Apakah humanitarian causes itu harus memakai juga hak veto? Ya, itu kan juga merupakan hal yang perlu disesuaikan. Jadi perlu adanya reformasi PBB, penyesuaian dengan era saat ini yang sudah jauh berbeda dengan semenjak didirikan dahulu. Tapi menarik juga kita ingin soroti dalam KTT Palestina di PBB kemarin, ini ketidakhadiran ataupun keabsenan dari Amerika Serikat dan juga Israel yang juga mungkin ini akan menjadi pertanda bahwa sikap dari Amerika Serikat ini jelas dalam sidang Majelis Umum PBB yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Kita akan bahas nanti usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.